Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, kelas 64 4A12 ingin mempresentasikan hasil tugas kami pada pertemuan 12 tentang penyelenggaraan rapat dalam bisnis dalam mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dorit Hartini MAK. Presentasi tugas ini disusun oleh Melisa Sibarani dan Aditya Rizky Pratama. Di sini ada definisi rapat dibagi menjadi dua, yaitu satu dalam Western New World Dictionary. Nah, rapat ini diartikan sebagai pertemunya manusia-manusia, suatu sidang yakni kumpulan dari manusia, terutama untuk membicarakan atau memutuskan problematika persoalan. Sedangkan menurut Delinggi, rapat ialah pertemuan antara para peserta di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Definisi rapat bisnis atau business meeting dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Di slide ini ada memahami arti rapat. Nah, pengambilan keputusan dan aktivitas pelaku bisnis dikoordinasikan melalui rapat. Interaksi peserta rapat harus menuju pada suatu keputusan yang menguntungkan berdasarkan perpaduan pemikiran kelompok. Rapat bisnis mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara para personel sebuah perusahaan karena mereka berbagi ide dan informasi dalam pengambilan keputusan. Di sini ada fungsi dari rapat. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah, yang kedua untuk menyampaikan informasi, yang ketiga sebagai forum demokrasi, yang keempat sebagai peranti koordinasi yang baik, yang kelima sebagai sarana bernegosiasi, dan yang keenam itu sebagai sarana pembentukan peraturan. Di sini ada juga tujuan rapat. Yang pertama itu berbagi informasi. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja hanya dimaksudkan untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, diikuti dengan sesi tanya jawab. Contohnya nih, manajer pemasaran menginformasikan kepada peserta rapat bahwa perkembangan penjualan selama 1 semester ini mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan bila dibandingkan dengan penjualan semester lalu. Yang kedua itu ada penjajakan ide atau gagasan. Tujuan dari rapat ini bisanya berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang akan datang, atau bisa juga sebagai pertemuan antara karyawan untuk mengeluarkan ide-ide dari masing-masing karyawan untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada evaluasi ide atau gagasan. Nah, tujuan evaluasi ide atau gagasan ini biasanya para karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapatnya tentang ide atau gagasan yang baru yang akan dikerjakan untuk kemajuan perusahaan pada waktu yang akan mendatang. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Tujuannya ini seperti ini biasanya hanya para kepala atasan yang memegang perusahaan tersebut yang menjalankan rapat untuk membahas suatu ide gagasan yang baru, apakah ide atau gagasan tersebut dapat dijalankan dengan baik atau malah merugikan perusahaan. Yang kelima itu membuat dokumen. Nah, tujuan membuat dokumen sebelum ide-ide atau gagasan dijalankan oleh para karyawan, biasanya mereka harus membuat suatu dokumen yang dibahas di dalam rapat bisnis untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalan lancar. Dan yang keenam ini ada memotivasi peserta. Tujuannya biasanya diselenggarakan oleh bos perusahaan untuk mengumpulkan para karyawannya dengan memberikan motivasi kepada karyawannya agar mereka lebih meningkatkan kinerja kerja mereka untuk kemajuan perusahaan tersebut.
Adapun teman-teman, fungsi rapat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, untuk mengikuti informasi yang berkembang dengan cepat. Yang kedua, manajer menerima informasi melalui sistem komunikasi yang sangat cepat dari berbagai perusahaan dan individu dari berbagai penjuru. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi berpengaruh pada setiap aspek perusahaan antara lain yaitu ada penjualan, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan perencanaan. Di sini juga ada alasan penyelenggaraan rapat, yaitu untuk menerima laporan dari peserta rapat, untuk mencapai keputusan bersama, untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan, untuk mencapai kesamaan pemikiran program atau keputusan, untuk mencapai tujuan pelatihan, untuk menyatukan pandangan yang berbeda, untuk menyampaikan informasi penting kepada audiens, dan untuk memastikan bahwa setiap audiens sependapat tentang informasi yang mereka peroleh dari rapat. Di slide ini juga ada jenis-jenis rapat. Yang pertama itu menurut tujuannya. Menurut tujuannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rapat penjelasan, yang kedua ada rapat pemecah masalah, yang ketiga ada rapat perundingan. Jenis-jenis rapat yang kedua itu ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu rapat formal, kedua rapat informal, yang ketiga rapat terbuka, dan yang keempat rapat tertutup. Yang ketiga, jenis rapat menurut jangka waktunya dibagi menjadi 4, yaitu pertama rapat mingguan, yang kedua rapat bulanan, yang ketiga rapat semester, dan yang keempat itu rapat tahunan. Jenis-jenis rapat menurut frekuensinya dibagi menjadi 2, yaitu 1 rapat rutin, yang kedua dan rapat insidental. Yang jenis-jenis rapat yang kelima itu menurut nama dibagi menjadi 3, yaitu rapat kerja, rapat dinas, dan musyawarah kerja. Di sini juga ada syarat rapat yang baik. Yang pertama itu suasana terbuka. Nah, berarti setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun. Yang kedua, tidak ada monopoli. Nah, dalam suatu rapat itu, monopoli pembicaraan oleh seorang peserta rapat atau oleh pimpinan rapat harus dihindari. Hal ini akan menghambat jalannya rapat karena rapat menjadi kaku dan peserta rapat menjadi pasif atau tidak berpartisipasi dalam rapat berpartisipasi. Nah, dalam rapat, semua pihak yang terlibat mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang ketiga itu ada partisipasi aktif dari peserta rapat. Nah, rapat yang baik apabila para peserta rapat turut aktif dalam memecahkan permasalahan yang dibahas dalam rapat. Yang keempat itu ada bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Nah, pimpinan rapat itu harus dapat memberikan bimbingan kepada seluruh peserta rapat agar mau berperan aktif dalam pelaksanaan rapat. Yang kelima, perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Nah, dalam sebuah rapat ini terjadi perdebatan adalah hal yang biasa. Namun, jika perdebatan menjadi berkepanjangan dan tidak berdasarkan argumentasi yang benar, akan mengakibatkan suasana rapat menjadi panas dan tegang, dan akhirnya rapat akan dimonopoli oleh peserta yang saling berdebat. Yang keenam itu pertanyaan singkat dan jelas. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rapat hendaknya cukup singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh seluruh peserta rapat. Dan yang ketujuh itu ada disiplin waktu. Nah, membiasakan pelaksanaan rapat sesuai waktu yang telah ditentukan itu akan membuat para peserta rapat menjadi lebih disiplin dan pelaksanaan rapat menjadi lebih tertib. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Aditya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah perencanaan rapat bisnis. Rapat dapat berjalan lancar
jika persiapan dilakukan secara matang. Persiapan rapat bisnis meliputi undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta rapat, peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presesi kehadiran peserta rapat bisnis, akomodasi, sound system, komputer portable, LCD proyektor dan flip charts, dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas sebuah rapat dapat ditentukan oleh 1. Kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya. 2. Kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, kehadiran serta keaktifan peserta rapat dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Fasilitas pendukung yang perlu dipersiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dan peserta rapat bisnis. Selanjutnya, kesalahan yang perlu dihindari dalam rapat. Yang pertama, monopoli oleh pimpinan rapat. Kedua, melawak. Ketiga, lepas kendali. Keempat, mengumpat. Kelima, memberikan keleluasaan terlalu longgar. Keenam, menjawab pertanyaan dengan nada jengkel. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah tidak siap. Selanjutnya, seorang manajer juga harus memahami bahwa ada beberapa sebab mengapa karyawan enggan atau kurang interest dalam mengikuti jalannya rapat. Yang pertama, rapat terlalu lama. Kedua, agenda rapat terlalu padat. Ketiga, peserta rapat terlalu banyak. Keempat, orang yang berkompeten tidak hadir. Dan yang kelima, orang yang tidak diperlukan hadir dan merusak suasana rapat, serta lain-lain. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.